Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi bersama Bapak di mata pelajaran seni rupa. Kali ini kita membahas tentang pameran karya seni rupa. Yang pertama adalah kompetensi dasar, memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Memamerkan hasil karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang dibuat berdasarkan melihat model. Indikator membuat karya seni rupa dan pameran hasil karya seni rupa. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran tentang pameran karya seni rupa, siswa diharapkan dapat memahami konsep dan prosedur pameran seni rupa, serta dapat melaksanakan pameran karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang dibuat siswa dengan melihat model. Selanjutnya, peta materi pameran seni rupa. Yang pertama adalah pengertian pameran. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran. Merencanakan pameran. Persiapan pameran. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pameran. A. Pengertian pameran. Secara etimologi, kata pameran atau eksibisi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu exhibition, secara sederhana eksibisi atau pertunjukan peragaan atau tontonan. Secara umum, pengertian pameran adalah kegiatan atau cara di mana satu atau lebih penjual memamerkan produknya, barang atau jasa kepada sekelompok konsumen atau calon pembeli. Pameran adalah berbagai kegiatan menyampaikan ide gagasan melalui karya rupa sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat banyak. Yang berikutnya adalah pengertian pameran menurut para ahli. Yang pertama adalah Isabel. Pengertian pameran adalah suatu aktivitas yang melibatkan ruang atau galeri dan memamerkan hasil karya seni seperti lukisan, ukiran, gambar, foto, dan karya lainnya. Yang kedua adalah Evelyn. Pameran adalah suatu kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi independen dan terbuka untuk umum. Yang ketiga, Fred dan Kenneth. Pameran adalah suatu sarana prasarana yang aktif untuk tujuan kampanye, baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk pada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar. Yang keempat adalah Frank William. Pengertian pameran adalah satu-satunya media pemasaran yang dapat menyentuh semua panca indera manusia, mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Yang kelima, Adi Irwanto. Pameran adalah suatu di antara cara untuk dapat menyajikan sebuah karya seni secara visual, baik itu karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jenis-jenis pameran menurut jumlah pesertanya. Yang pertama adalah pameran tunggal. Pameran tunggal adalah pameran yang dilakukan oleh perorangan dan biasanya hanya menampilkan satu jenis karya seni. Biasanya pameran tunggal sifatnya komersil, yaitu bertujuan untuk menjual karya lukisnya. Yang kedua adalah pameran kelompok. Pameran kelompok merupakan pameran seni rupa yang dilakukan secara berkelompok beberapa orang seniman. Tujuan yang ingin dicapai sama dalam anggota suatu kelompok pameran tersebut. Biasanya pameran kelompok ini didasari adanya kesamaan pandangan atau paham dari para seniman yang tergabung dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah pameran retrospeksi. Pameran retrospeksi adalah pameran sejarah perjalanan seorang seniman dalam berkarya dan dilakukan oleh perorangan. Biasanya dapat berupa karya seni lukis, seni patung, keramik, grafis, atau seni karya lainnya atas nama perorangan. Yang keempat, pameran desain. Pameran desain adalah pameran berupa desain atau produk kerajinan seperti kriya, furnitur, dan produk sejenisnya. Jenis-jenis pameran menurut sifatnya. Nomor 1 adalah pameran insidental. Pameran insidental yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan didasarkan atas kebutuhan yang ada. Misalnya pameran bencana alam yang diselenggarakan untuk kegiatan amal. Nomor 2, pameran rutin. Pameran rutin yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan. Misalnya pentas seni yang dilakukan setiap akhir semester.
Yang ketiga adalah pameran permanen. Pameran permanen yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap dan terus-menerus. Misalnya pameran lukisan yang diselenggarakan di museum, contoh Museum Avandi Yogyakarta. Jenis-jenis pameran menurut beragam jenis karya yang digelar. A. Pameran homogen. Pameran homogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Misalnya pameran lukisan. Dalam pameran tersebut hanya memamerkan lukisan saja, tidak ada jenis karya yang lain. Yang B. Pameran heterogen. Pameran heterogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan beberapa atau aneka ragam jenis karya rupa. Misalnya sebuah pameran seni rupa terdapat karya lukisan, pahatan, keramik, barang antik, coletan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pameran menurut tempat berlangsungnya. Yang pertama, pameran terbuka. Pameran terbuka adalah pameran seni rupa yang berlangsung di luar ruangan terbuka. Pameran ini biasanya tidak permanen dan hanya bersifat sementara. Yang kedua, pameran tertutup. Pameran tertutup adalah pameran seni rupa yang dibuat langsung di dalam ruangan suatu gedung. Biasanya ada gedung khusus untuk pameran, seperti gedung museum, gedung kesenian, maupun gedung-gedung lainnya yang bisa digunakan. Yang ketiga, pameran bergerak. Pameran bergerak adalah pameran seni rupa yang diselenggarakan menggunakan alat yang bergerak seperti kendaraan atau mobil. Jenis-jenis pameran menurut dimensi karya seni rupa. Pameran seni rupa dua dimensi. Pameran karya seni rupa dua dimensi yaitu pameran yang hanya menyajikan karya seni rupa pada bidang data, seperti lukisan dan seni grafis. Karya ini hanya dapat dinikmati dari satu arah. Pameran seni rupa tiga dimensi. Pameran karya seni rupa tiga dimensi yaitu pameran yang menyajikan karya seni yang memiliki volume atau kesan ruang yang sebenarnya. Dalam karya ini ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Karya ini dapat dilihat dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Yang berikutnya adalah tujuan pameran. Pada dasarnya tujuan utama pameran adalah menampilkan atau memamerkan suatu produk atau karya seni pada khalayak, serta mendapat opini atau apresiasi dari masyarakat luas terhadap produk atau karya seni yang dipamerkan. Ada beberapa tujuan pameran adalah sebagai berikut. A. Tujuan komersial. Kegiatan pameran untuk tujuan komersial adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan agar karya yang dipamerkan dibeli pengunjung sehingga penyelenggaraan pameran memperoleh keuntungan. B. Tujuan kemanusiaan. Kegiatan pameran untuk kemanusiaan adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai serta pengembangan hasil karya seni budaya yang ada di masyarakat. Hasil penjualan karya dalam pameran tersebut disumbangkan untuk tujuan kemanusiaan seperti bencana alam, panti asuhan, dan lainnya. C. Tujuan sosial. Kegiatan pameran untuk tujuan sosial adalah suatu aktivitas pameran yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Dalam hal ini, hasil penjualan tiket maupun produk dalam pameran akan disumbangkan untuk kepentingan sosial. D. Tujuan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkaryanya selanjutnya. Tujuan lain pameran seni rupa adalah pameran merupakan suatu alat bagi seorang seniman untuk mengkomunikasikan karya-karyanya kepada masyarakat, atau sebaliknya, ia merupakan media apresiasi bagi masyarakat terhadap karya-karya seniman. Hubungan timbal balik ini menunjukkan terjadi interaksi antara seniman dan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan pameran seni rupa antara lain sebagai berikut: meningkatkan apresiasi berkarya seni masyarakat luas, membangkitkan semangat masyarakat dalam berkarya seni, melatih masyarakat dalam menilai dan mengevaluasi karya seni, melatih berorganisasi dan melatih kerja kelompok sebagai sarana apresiasi seni bagi masyarakat serta sarana hiburan bagi masyarakat luas, mendidik kemandirian masyarakat serta meningkatkan rasa tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan pendidikan seni rupa, pameran seni rupa dapat dilaksanakan dalam batas-batas tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan.
Lepas dari itu semua, pameran di sekolah akan memberi banyak manfaat bagi siswa. Di antaranya adalah yang pertama, menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi karya orang, mampu mengadakan evaluasi karya secara objektif, melatih kerja secara kelompok atau tim, mempertebal pengalaman sosial bagi siswa, melatih tanggung jawab dan sikap mandiri, melatih membuat rencana dan usaha pelaksanaan suatu pekerjaan. Dan yang berikutnya, fungsi pameran. Yang pertama, fungsi pameran adalah media ekspresi, yaitu dengan melakukan pameran maka ide, gagasan, dan kemauannya dapat tersalurkan atau tercurahkan. Yang bagian B, media komunikasi, yaitu melalui aktivitas pameran seni rupa, seniman dapat menyampaikan ide, gagasan melalui pesan simbolik yang diungkapkan dalam bentuk karya seni. Yang bagian C, media prestasi atau pengembangan bakat, yaitu dengan kegiatan pameran akan mengembangkan bakat dan kemampuan yang terbawa sejak lahir sehingga akan terasa dan lebih maju lagi. Maka dengan kegiatan pameran ini, seniman dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang ia dapatkan dari pengakuan masyarakat. Yang bagian D, media apresiasi, yaitu dengan adanya aktivitas pameran ini akan membawa peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan apresiasi. Perencanaan pameran seni rupa. Nomor 1, menentukan tujuan pameran. Dalam hal ini, pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersial dengan bentuk penggalangan dana. Nomor 2, menentukan tema pameran. Tema pameran dapat disesuaikan dengan isu kebudayaan atau isu pendidikan. Nomor 3, menentukan materi pameran. Materi pameran adalah materi atau isi yang akan diusung dalam pameran seni rupa. Beberapa karya seni rupa yang dapat dijadikan materi pameran antara lain lukisan, patung, kerajinan tangan, dan sebagainya. Nomor 4, menyusun kepanitiaan. Secara garis besar, kepanitiaan dibagi beberapa bagian berdasarkan tugas-tugasnya. Nomor 1, ketua bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Nomor 2, wakil ketua membantu kepanitiaan mengurus kegiatan seksi-seksi. Yang ketiga, sekretaris mencatat kegiatan surat menyurat dan arsip surat. Nomor 4, bendahara mengolah keuangan untuk kegiatan pameran. Nomor 5, seksi sekretariatan membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen. Nomor 6, seksi usaha membantu ketua mencari dana. Nomor 7, seksi publikasi mengatur publikasi dan laporan dokumentasi. Nomor 8, seksi dokumentasi mendokumentasikan kegiatan pameran. Nomor 9, seksi dekorasi mendekorasi ruangan dan menata ruang pameran. Nomor 10, seksi stand menjaga pameran dan memandu pengunjung. Nomor 11, seksi pengumpulan karya mengumpulkan karya dan menyeleksi karya. Nomor 12, seksi perlengkapan mengurus perlengkapan untuk pameran. 13, seksi keamanan menjaga keamanan dan ketertiban. 14, seksi konsumsi menyediakan dan mengatur konsumsi. Nomor 15, seksi sound system mengatur sound system dan musik. Nomor 5, menentukan tempat dan waktu pameran. Agar pameran seni rupa dapat terselenggara secara efektif, maka panitia harus mencari waktu yang paling sesuai untuk melaksanakan pameran. Pameran seni rupa biasanya dilaksanakan saat tidak ada kegiatan. Misalnya pada hari tenang, akhir semester, atau pada saat pengadaan acara tahunan yang memang rutin dilakukan di sekolah. Selain waktu, panitia juga harus merencanakan tempat dan ruangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pameran. Pameran dapat dilakukan di aula, gedung serbaguna, atau memanfaatkan halaman sekolah. Yang keenam, menyusun agenda kegiatan. Agenda kegiatan dapat disusun menjadi tabel perencanaan yang berisi komponen jenis kegiatan dan waktunya seperti gambar di bawah. Nomor 7, menyusun proposal kegiatan. Proposal disusun sebagai pedoman tertulis yang sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan dari pihak luar yang ikut terlibat secara tidak langsung, misalnya melalui sponsorship. Sistem penulisan proposal meliputi
nama kegiatan, tema, latar belakang, landasan dasar penyelenggaraan, tujuan kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran biaya, jadwal kegiatan, ketentuan sponsorship, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah persiapan pameran. Persiapan pameran meliputi poin-poin di bawah ini. Di bagian A, yang pertama, menyiapkan dan memilih karya. Mengundang perupa untuk berkarya dengan tema lalu memilih karya yang akan dipajang adalah hal mutlak untuk pameran, karena karya-karya tersebut adalah inti dari kegiatan pameran seni rupa. Bagian B, menyiapkan perlengkapan pameran. Secara konkret, berbagai perlengkapan pameran yang harus disediakan meliputi: nomor 1, ruang pameran yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan pameran. Yang kedua, skat partisi atau panel-panel sketsel untuk menata karya berdasarkan jenis atau temanya, dapat digunakan sebagai pengatur aliran pengunjung juga. Yang ketiga, katalog pameran atau buku pameran yang berisi kurator atau teks pernyataan gagasan kurator terhadap tema dan karya yang dipamerkan, gambar dan teks pernyataan gagasan seniman terhadap karya yang diperlihatkan pada pameran. Yang keempat, buku tamu untuk menampung data para pengunjung yang akan berguna sebagai laporan akhir dan evaluasi pameran. Yang kelima, pencahayaan seperti lampu sorot untuk memperjelas penampilan karya yang dipamerkan, lampu penerangan, lampu ambien, dan sebagainya. Nomor 6, poster, banner, brosur, dan media penunjang display lainnya. Terkadang pameran juga biasanya menampilkan seni instalasi untuk menggantikan penunjang display ini. Berikutnya adalah pelaksanaan pameran. Ada beberapa catatan penting dalam proses pelaksanaan pameran yang harus diperhatikan ketika pameran sudah dilaksanakan. Pelaksanaan kerja kepanitiaan. Pelaksanaan pameran seni rupa adalah puncak dari implementasi rencana dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik bila seluruh kepanitiaan melakukan porsinya masing-masing dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat. Yang berikutnya, penataan ruang pameran. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang pameran seni rupa adalah: nomor 1, karya yang memiliki dua warna kuat tidak didekatkan dengan komposisi warna yang lebih rendah atau halus. Hal ini dimaksud agar karya yang lebih komposisi warna halus tidak terbandingkan terhadap warna yang lebih terang sehingga tampak lebih pucat. Yang kedua, karya yang memiliki komposisi warna ringan hendaknya tidak diletakkan pada ruangan yang gelap karena akan semakin memperlemah visual warnanya. Yang ketiga, pencahayaan tidak boleh menyilaukan mata pengunjung. Yang keempat, pemasangan karya harus hampir sejajar dengan pandangan mata pengunjung, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, untuk meningkatkan kenyamanan pemandangan. Lima, jika pemandangan karya harus lebih tinggi dari pengunjung, maka condongkan karya ke bawah sehingga lebih mudah dilihat dari bawah. Yang keenam, letakkan beberapa dekorasi penunjang lain seperti pot bunga atau instalasi lain yang membuat ruangan menjadi tampak lebih segar dan indah. Yang ketujuh, karya 3 dimensi, karya yang dapat diintari dari berbagai sudut pandang. Yang kedelapan, kelompokkan karya berdasarkan ukuran. Yang kesembilan, perhatikan suhu ruangan. Pastikan ventilasinya baik atau gunakan AC jika diperlukan. Nomor 10, sediakan tempat sampah terutama di tempat tersedia kudapan atau snack. Yang berikutnya adalah pembukaan pameran. Pembukaan pameran biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang biasanya ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana dan tokoh lainnya yang bersangkutan. Dengan acara pembukaan pameran adalah seremonial sekaligus pengukuhan bagi seluruh peserta pameran termasuk panitia seniman dan pengunjung bahwa pameran telah dimulai dan dapat dimulai dikunjungi oleh masyarakat luas. Dan yang berikutnya adalah laporan kegiatan pameran.
Laporan berisikan deskripsi yang sedetail mungkin mengenai seluruh kegiatan pameran, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Kegiatan pameran juga harus berisi kelemahan dalam penyelenggaraan pameran. Laporan berfungsi sebagai alat evaluasi kegiatan sehingga kelemahan dan kekurangan dapat dipelajari untuk penyelenggaraan pameran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian penjelasan singkat tentang teori pameran. Sampai jumpa.